Suatu malam, seorang pria masuk ke sebuah minimarket sambil menodongkan senjata. Ia lalu meminta kasir untuk meletakkan semua uang dari mesin ke dalam tasnya. Selagi merampok, ia melihat sebotol minuman keras di belakang meja dan meminta kasir untuk memberikannya juga. Namun, kasir menolak karena tidak percaya usia pria tersebut sudah lebih dari 21 tahun. Merasa tidak sabar, pria tersebut lantas mengeluarkan kartu identitas untuk membuktikan usianya. Setelah melihat informasi tersebut, kasir akhirnya menyerahkan botol minuman keras kepadanya. Merasa sudah mendapatkan semua keinginannya, sang perampok lantas pergi dengan tenang. Siapa sangka, 2 jam kemudian polisi berhasil menangkapnya berkat informasi nama dan alamat yang kasir baca dari kartu identitas miliknya. Suatu hari ada operasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh polisi. Polisi, Selamat siang, bisa tunjukkan SIM Anda. cewek. Waduh, hilang Pak Polisi. Polisi, Hah, hilang kemana? cewek. Nggak tahu Pak. Sekarang suka ngilang-ngilang nggak ada kabar. Mungkin udah bosan. Suatu hari seorang guru bertanya kepada siswanya, "Anak-anak, kalian ingin menjadi apa ketika dewasa nanti?" Salah seorang siswa menjawab dengan antusias, "Saya ingin menjadi seorang dokter, Pak." Guru tersenyum dan bertanya lagi, "Bagus, kenapa kamu ingin menjadi dokter?" Sang siswa menjawab, "Karena saya ingin menyembuhkan orang sakit dan membuat mereka bahagia." Tiba-tiba, siswa lainnya berkomentar, "Kalau begitu saya ingin menjadi pasiennya supaya saya bahagia, Pak." Seluruh kelas meledak tertawa mendengar komentar kocak tersebut. Seorang gadis menangis di pinggir jalan. Lalu seorang bapak menghampiri dan menyapanya. "Adik manis, kenapa menangis?" "Kucing saya hilang," jawabnya dengan isakan tangis. "Bolehkah saya bantu untuk mengiklankannya di internet?" "Percuma, Pak. Kucing saya kan tidak bisa akses internet." Pada suatu hari, Ayu sedang mencuci baju di sungai. Dilihatnya seekor ikan mas yang terjepit di antara bebatuan dan sedang menggelepar. Ayu pun menghampirinya. Namun terjadilah keajaiban, si ikan mas bisa bicara. "Kalau kamu menolongku, aku akan mengabulkan 3 permintaan. Tapi ingat, apa yang kamu minta membuat suamimu mendapatkan 10x lipat dari apa yang kamu minta." Ayu pun segera menolong ikan mas itu dan langsung minta supaya wajahnya cantik. Abrakadabra, jadilah Ayu wanita yang amat cantik. Begitupun sang suami yang kaget menjadi amat sangat tampan. Permintaan kedua, Ayu ingin menjadi kaya. "Ingat, suamimu akan 10x lebih kaya. Apa kamu tidak takut?" kata si ikan mas. "Ah, nggak apa-apa. Kekayaan miliknya itu juga milikku," jawab Ayu dengan tenang. Abrakadabra, jadilah Ayu orang yang kaya. "Lalu apa permintaanmu, YG ketiga Ayu?" tanya si ikan mas. "Aku ingin mendapatkan serangan jantung ringan-ringan saja," jawab Ayu. Pada saat bangun pagi, seorang wanita berkata pada suaminya, "Tadi malam, aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari Valentine ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?" "Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga, sayang," jawab suaminya. Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan, sang istri membuka kado itu perlahan-lahan dan isi kado itu adalah sebuah buku yang berjudul Arti-Arti Mimpi. Si Udin datang ke dokter jiwa. Kata si Udin, "Gini dok, saya mau minta tolong. Saya punya saudara nggak normal." Terus dokternya jawab, "Nggak normal gimana?" "Suka ngerasa dirinya jadi pensil dok," kata si Udin. "Masa? Bawa saudaranya ke sini." Udin pun menjawab, "Dibawa dok ini juga," sambil ngeluarin pensil di jaket. "Nah ini dok," sambil ngasih pensil. "Hahaha. Dokter pun bilang kamu yang gila, bukan saudara kamu. Dasar gila. Di hutan kan ada hewan ngomong banyak-banyakan anak," kata marmut. "Saya yang paling banyak anak, sekali beranak bisa 8 sampai 10. Ular berdiri, "Saya dong paling banyak, sekali bertelur, anak saya sampai 30. Kutu nggak mau kalah, nggak ada yang bisa nandingi saya, anak saya sampai 100 ekor. Diam semua.
terus pada ngelihat sama harimau, para hewan tanya, "Gimana kamu, Maung?" Maung pun jawab, "Memang setiap beranak anak saya cuma satu, tapi tolong catat sama semuanya. Satu juga Maung." Hahaha. Semua hewan langsung pada diem. Seorang petugas polisi menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan ngebut di jalan utama kota. "Tapi Pak," kata pria pengendara motor itu, "saya bisa menjelaskan alasannya." "Jangan banyak omong," bentak polisi itu. "Saya akan menahan kamu sampai kepala polisi datang." "Tapi Pak, Anda harus dengar saya dulu. Saya, coba menyela pembicaraan. "Sudah kubilang jangan banyak omong. Kamu akan segera saya masukkan ke dalam tahanan." Beberapa jam kemudian, polisi itu menengok kembali tahanan tersebut dan berkata, "Kamu sangat beruntung, karena hari ini kepala polisi sedang menghadiri pernikahan putrinya. Hatinya pasti senang saat dia kembali ke sini nanti." "Jangan harap," jawab pria tersebut dari dalam tahanan. "Saya adalah pengantin prianya." Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar, tapi karena sayang dengan anaknya, ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, "Naik bayar $1. Kalau Anda bicara di atas nanti didenda $500. Tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata pun, akan saya kasih $1.000. Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, helikopter diterbangkan pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah mendarat, si pilot bilang ke bapak pelit tadi, "Wah, Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun." Si bapak bilang, "Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda." "Memang Anda mau bilang apa?" tanya si pilot. "Anak saya jatuh," jawab si bapak. "Ada seorang tukang becak asal Madura yang kepergok seorang polisi ketika memasuki kawasan becak dilarang masuk. Tukang becak itu nyelonong dan polisi pun datang menyemprit. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Becak tak boleh masuk jalan ini," kata polisi itu membentak. "Oh, saya lihat Pak, tapi itu kan gambarnya becak kosong, tidak ada orangnya." "Becak saya kan ada orangnya, berarti boleh masuk," jawab si tukang becak. "Bodoh, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan becak dilarang masuk," bentak Pak polisi lagi. "Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa baca ya saya pasti jadi polisi seperti sampeyan, bukan jadi tukang becak begini," jawab si tukang becak cengengesan. Seorang pria pergi ke dokter dan mengeluh sakit pinggang. Dokter bertanya penyebabnya dan pria itu menjelaskan, "Pagi tadi saat saya pulang dari jaga malam, saya menemukan istri saya tidur tanpa busana dan saya jadi curiga sehingga saya melihat keluar jendela dan melihat seorang pria tanpa busana berada di gang. Saya mengangkat barang terdekat dari saya dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata itu sebuah kulkas dan makanya saya sampai sakit pinggang." Dokter pun kaget dan memberinya obat. Tidak lama, pria berikutnya datang ke dokter dan berkata, "Pinggang saya rasanya sakit parah, Dok. Tadi pagi, saat sedang berjemur tanpa busana di gang depan rumah, tiba-tiba sebuah kulkas jatuh dari atas mengenai saya." Dokter makin kaget dan memberinya obat. Beberapa waktu kemudian, pria ketiga tiba di dokter dan mengeluh sakit pinggang parah. Dokter pun tersenyum dan bertanya dengan sarkas, "Bapak ngangkat kulkas atau ketiban kulkas?" Pria itu menjawab, "Saya di dalam kulkas, Dok." Seorang pria pergi ke dokter dan mengeluh sakit pinggang. Dokter bertanya penyebabnya dan pria itu menjelaskan, "Pagi tadi saat saya pulang dari jaga malam, saya menemukan istri saya tidur tanpa busana dan saya jadi curiga. Sehingga saya melihat keluar jendela dan melihat seorang pria tanpa busana berada di gang. Saya mengangkat barang terdekat dari saya dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata itu sebuah kulkas dan makanya saya sampai sakit pinggang." Dokter pun kaget dan memberinya obat. Tidak lama pria berikutnya datang ke dokter dan berkata, "Pinggang saya rasanya sakit parah, Dok. Tadi pagi, saat sedang berjemur tanpa busana di gang depan rumah, tiba-tiba sebuah kulkas jatuh dari atas mengenai saya." Dokter makin kaget dan memberinya obat. Beberapa waktu kemudian, pria ketiga tiba di dokter dan mengeluh sakit pinggang parah. Dokter pun tersenyum dan bertanya dengan sarkas, "Bapak mengangkat kulkas atau ketiban kulkas?" Pria itu menjawab, "Saya di dalam kulkas, Dok."